Perkenalkan, saya Patricia Saragi dari Prodi Pendidikan Matematika A 2020 dengan NIM 42011111001. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Biologi Umum yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Pada praktikum kali ini, saya akan menguji kandungan yang terdapat pada bahan-bahan makanan. Adapun kandungan yang diuji ada 3. Yang pertama, vitamin C, yang kedua amilum atau karbohidrat, dan yang ketiga adalah boraks. Untuk pengujian kandungan yang pertama yaitu vitamin C, adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu 2 buah gelas, pipet tetes atau bisa diganti juga dengan pipet lainnya, air, serta sendok makan. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu vitamin C tablet, betadine, jeruk nipis, jeruk manis, tomat, timun, dan yang terakhir adalah bengkuang. Sebelum kita masuk kepada pengujiannya, terlebih dahulu bahan-bahan dihaluskan dengan cara diparut lalu diambil sari-sarinya. Setelah kita mempersiapkan sari-sari dari bahan makanan tersebut, selanjutnya kita persiapkan 2 buah gelas. Pada gelas pertama kita isi air sebanyak 20 ml atau setara dengan 2 sendok makan air. Kemudian kita tetesi air tersebut dengan 5 tetes betadine atau setara dengan 0,25 ml. Selanjutnya kita aduk supaya rata. Pada gelas yang kedua, kita bikin larutan vitamin C dengan cara menambahkan air sebanyak 20 ml atau 2 sendok makan. Lalu melarutkan dan memasukkan 5 tablet vitamin C. Kemudian tunggu sampai larut. Setelah saya mempersiapkan semua larutan yang dibutuhkan, selanjutnya saya akan memindahkan larutan air dengan betadine ke dalam 6 buah tabung reaksi dengan jumlah yang sama besar atau sama banyak agar memudahkan saya ketika ingin menguji bahan makanan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan setiap sari-sari bahan makanan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan betadine. Sari makanan yang pertama saya masukkan yaitu larutan vitamin C. Saya masukkan tetes demi tetes hingga terlihat perubahan pada larutan betadine. Bahan yang kedua yaitu sari buah jeruk manis. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Sehingga terjadi perubahan warna seperti ini. Bahan yang ketiga adalah sari jeruk nipis. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi.
Bahan yang keempat adalah sari timun, dimasukkan juga ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan betadin. Bahan yang kelima adalah sari tomat, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Bahan yang keenam adalah sari bengkoang, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Untuk uji kandungan yang kedua yaitu uji amilum atau karbohidrat pada bahan makanan, kita pertama-tama harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu piring kecil sebanyak 6 buah, alat penumbuk atau mortar, dan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama betadin, kemudian bahan makanan tempe, kentang, tahu, ubi kayu atau ubi jalar, nasi, dan pisang. Langkah yang pertama yaitu kita melumatkan atau menghaluskan semua bahan makanan. Berikut adalah bahan-bahan makanan yang telah dihaluskan. Setelah dihaluskan, setiap masing-masing bahan makanan diletakkan ke dalam piring kecil, kemudian diberi label nama sesuai nama bahannya agar memudahkan identifikasi terhadap bahan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu meneteskan betadin kepada setiap bahan makanan sebanyak 2 atau 3 tetes. Diteteskan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Kemudian aduk bahan-bahan tersebut supaya larutan betadin tercampur secara merata. Diamkan selama beberapa saat dan amati perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan. Setelah didiamkan beberapa saat, tampak terjadi perubahan warna pada beberapa makanan. Berikut adalah perubahan yang terjadi. Uji yang ketiga adalah uji kandungan boraks dan formalin yang terdapat pada bahan makanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu pipet tetes atau bisa juga diganti dengan pipet biasa, penumbuk atau penghalus makanan. Lalu bahan-bahan yang diperlukan yaitu larutan kunyit, larutan buah naga, dan larutan ubi ungu. Sampel-sampel bahan makanan yang kita perlukan yaitu bakso, tahu, sosis, mie. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melumatkan semua sampel bahan makanan.
sehingga bentuknya menjadi seperti ini dan dibuat menjadi 3 bagian. Langkah selanjutnya yaitu menetesi setiap sampel bahan makanan dengan masing-masing larutan kunyit, buah naga, dan ubi ungu yang sebelumnya telah disiapkan. Yang pertama adalah menetesi sampel bahan makanan dengan larutan kunyit menggunakan pipet. Saya letakkan di bagian makanan sebelah kiri. Kemudian dengan larutan buah naga, saya letakkan di sampel makanan sebelah kanan. Kemudian dengan larutan ubi ungu, saya letakkan di sampel makanan bagian bawah. Setelah semua sampel bahan makanan ditetesi dengan larutan, kemudian diamkan selama 5 menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Berikut ini adalah hasil yang terjadi setelah didiamkan selama 5 menit. Pada sampel tahu, sampel bakso, sampel sosis, dan yang terakhir sampel mie kuning. Demikianlah video praktikum biologi umum untuk menguji kandungan yang terdapat pada bahan makanan yang dapat saya tampilkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan langkah kerja yang saya lakukan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.